I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hari ini saya akan menjelaskan 3 materi pokok, yaitu perkalian titik, perkalian silang, dan perkalian vektor terhadap skalar. Yang pertama, perkalian titik. Apa itu perkalian titik? Perkalian titik adalah ukuran arah relatif dua vektor dan seberapa dekat keduanya sejajar dengan arah yang ditunjuknya. Perkalian titik sering disebut sebagai dot product. Untuk memahami perkalian titik, perhatikan gambar berikut. Ini disebut sebagai vektor B. Yang ini sebagai vektor A. Lalu ditarik garis putus-putus. Jadi perkalian titik dua buah vektor didefinisikan sebagai perkalian antara besar salah satu vektor, misalkan A dengan komponen vektor kedua B pada arah vektor pertama A. Pada gambar ini, komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos alfa, sehingga B cos alfa dari pengertian perkalian titik tersebut sehingga diperoleh sudut alfa. Maka rumus atau persamaan perkalian titik antara vektor A dan vektor B menurut gambar tersebut yaitu A dikali B sama dengan AB cos alfa. Dengan keterangannya, A itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan A besar, yaitu besar vektor A, dan B besar vektor B. Dari persamaan perkalian titik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian titik dua buah vektor adalah skalar. Simbol dari perkalian titik adalah, jadi simbol dari perkalian titik dibaca dot. Dalam perkalian titik juga ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, maka alfa yang terbentuk yaitu 90 derajat. Contohnya, maka sudutnya 90 derajat. Yang kedua, jika kedua vektor A dan B searah, maka A dikali B sama dengan AB, sehingga cosnya sama dengan 1. Jika searah, maka cos derajatnya sama dengan 1. Dan yang ketiga, jika kedua vektor A dan B berlawanan searah, maka alfa yang terbentuk yaitu 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut kita tahu bahwa yang di atas merupakan vektor J topi yang di sini I dan di sini K topi. Sehingga I topi sama dengan 1, J topi sama dengan 1, dan K topi sama dengan 1. Karena vektor A dan B saling tegak lurus, maka sudut antara ketiga ini yaitu sama, yaitu sudut 90 derajat.
sumbu X, Y, YJ, dan ZK yang besarnya satu satuan. Dari gambar di atas, dari gambar ini, vektor satuan I, J, dan K topi merupakan vektor yang paling tegak lurus satu sama lain. Sehingga besarnya alfanya yaitu 90 derajat. Karena nilai ketiga vektor tersebut adalah 1, maka hasil perkalian titik pada vektor satuan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi vektornya, maka I dikali I topi sama dengan J topi dikali J topi sama dengan K topi dikali K topi sama dengan 1 dikali 1. Dengan derajatnya itu 0 derajat sama dengan 1. Misalnya A-nya sama dengan, contoh A sama dengan AX I topi ditambah AY J topi ditambah AZ K topi, B-nya BX I topi tambah BYJ topi tambah BZ K topi. Sehingga hasil perkalian titik antara vektor A dan B adalah, maka A dikali B adalah AX I topi tambah AY J topi tambah AZ K topi dikali BX I topi tambah BYJ topi tambah BZ K topi. Sehingga hasilnya, maka A dikali B sama dengan AX BX I tambah AY BJ J tambah AZ BZ K topi. Lalu yang kedua B perkalian silang. Di mana perkalian silang adalah salah satu jenis perkalian vektor dengan vektor yang lain. Besaran fisika yang dikalikan dengan perkalian silang adalah besaran vektor. Perkalian silang inilah yang sejatinya disebut sebagai perkalian vektor. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Ini yaitu vektor B. Yang ini vektor A. Lalu sudut yang terbentuk dari kedua vektor ini yaitu alfa. Misalkan antara vektor A dan vektor B yang dituliskan sebagai A dikali B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Pada gambar di atas, komponen vektor B yang tegak lurus vektor A adalah B sin alfa. Sehingga vektor B yang tegak lurus dengan vektor A, kita tarik garis titik-titik, maka yang terbentuk yaitu B sin alfa. Secara matematis, perkalian silang antara vektor A kali B dapat dituliskan sebagai berikut. AX sama dengan C dengan A-nya, sudut yang dibentuk, dan C-nya perkalian silang. Dalam perkalian silang juga ada dua vektor poin penting. Yang pertama, berlaku sifat komutatif sehingga A kali B sama dengan B kali A. Komutatifnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, berlaku sifat antikomutatif, yaitu antikomutatif itu A kali B sama dengan min B dikali A. Yang ketiga, jika vektor A dan B saling tegak lurus, maka alfanya 90 derajat. Tegak lurus, maka alfanya sama dengan 90 derajat. Yang berikut, jika kedua vektor A dan B searah, maka kalau dia searah, maka alfanya 0 derajat.
Yang berikut, jika kedua vektor A dan B berlawanan, maka A-nya sama dengan 180 derajat. Sehingga jadi I topi dikali I topi sama dengan 1 dikali 1. Habis itu J topi dikali J topi juga sama dengan 1 dikali 1. Dan K dikali K topi sama dengan 1 dikali 1. Lalu yang terakhir yaitu perkalian vektor terhadap skalar. Yang ke C, perkalian vektor terhadap skalar. Secara umum diartikan bahwa perkalian vektor terhadap skalar ataupun sebaliknya adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau juga bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal dan arah bisa berlawanan. Perkalian vektor dengan skalar secara aljabar, yaitu secara aljabarnya perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Yang kedua, perkalian skalar secara geometri, perkalian skalar yang merupakan anggota bilangan real. Gambar ilustrasinya, contohnya vektor awal. Contoh vektor awal dari ini yaitu vektor B, maka hasilnya bisa juga kebalik dan juga bisa juga searah. Hasilnya KB. Yang kedua itu ada vektor yang tegak lurus lalu searah, yang tegak lurus sumbu Y, yang sejarah sumbu X, sehingga vektor A-nya A vektor, maka bisa juga menyerupai garis pendek dan juga menyerupai garis panjang, yaitu KA. Maka untuk KA-nya berlawanan, arah dengan panjang vektor A yang lebih diperpendek. Jika arahnya berlawanan, maka garis grafiknya bisa juga diperpanjang dan juga bisa juga diperpendek. Bisa juga diperpanjang atau bisa juga diperpendek. Baik, mungkin itu saja sekian materi pembahasan saya mengenai ketiga materi, yaitu perkalian titik, perkalian silang, dan perkalian vektor terhadap skalar. Sekian dan terima kasih.